Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tazrah, NIM 20086079, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Saya di sini akan menjelaskan tentang inteligensi di dalam pembelajaran. Pengertian inteligensi secara etimologis. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentia atau intelligere. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Johannes Paul pada tahun 1951. Spearman dan Wen mengemukakan adanya konsep dalam mengenai suatu kekuatan power yang dapat melengkapi akar pikiran manusia tunggal mengetahui sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan menggunakan kekuatannya disebut gnosis. Inteligensi berasal dari kata Latin yang berarti memahami. Jadi, inteligensi adalah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi sesuatu untuk memahami sesuatu. Definisi inteligensi menurut para ahli. Yang pertama itu Baldwin 1901 mendefinisikan inteligensi sebagai daya atau kemampuan untuk memahami. Yang kedua, V.I.G. atau Hammond mengatakan bahwa inteligensi terdiri atas dua faktor, yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengetahuan yang telah diperoleh. Yang ketiga, Edward Lane Thorndike 1913 mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan dalam memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran atau fakta. Inteligensi dibagi menjadi dua arti, yaitu arti luas, kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Prestasi itu dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pergaulan sosial, teknis, perdagangan, pengaturan rumah tangga, dan pelajaran di sekolah. Artian sempitnya, kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Inteligensi dalam arti ini kerap disebut kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Klasifikasi IQ. IQ adalah hasil tes inteligensi yang berupa skor atau angka yang telah dikelola sesuai dengan aturan. Selain itu, IQ mengatakan suatu ukuran dan mencerminkan tinggi rendahnya taraf inteligensi dari seseorang. Nilai tes inteligensi sering dihubungkan dengan unsur usia, sehingga menghasilkan IQ, satuan inteligensi untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan bila dibandingkan dengan sekelompok umur sebayanya. Ini dapat diungkapkan dengan tes. Peran IQ dalam proses pendidikan, yaitu 1. Membantu menyeleksi siswa yang diharapkan oleh suatu lembaga pendidikan. 2. Membantu pengklasifikasi siswa agar memudahkan guru mengontrol keragaman siswa dalam satu kelas, dan tujuan dapat mengatur kompetensi belajar, tutoring, education, dan sebagainya. 3. Membantu guru memberikan porsi tugas tambahan sesuai tingkat kesulitan yang berbeda antara IQ rata-rata dan tinggi. 4. Membantu guru dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa. Faktor-faktor kecerdasan dalam tes IQ. Kemampuan memahami masalah, kemampuan untuk menggunakan
pengalaman masa lalunya dalam menghadapi situasi praktis sehari-hari. Ruang lingkup pengetahuan menunjukkan tingkat kepedulian siswa terhadap situasi sosial dan masyarakat. Kekayaan bahasa, petunjuk penguasaan perbendaharaan kata yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi taraf intelijensi. Moore-Bailey, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan intelektual individu yaitu keturunan, latar belakang sosial ekonomi, lingkungan hidup, kondisi fisik, iklim, emosi. Multiple intelligency, kemajemukan intelijensi. Apa itu kemajemukan intelijensi atau multiple intelligence? Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Garnet 1983 dalam bukunya Frame of Mind, The Heart of Multiple Intelligence. Ada 8 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu, yaitu linguistik, matematis, logis, spesial, kinetik, jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Melalui 8 jenis kecerdasan ini, setiap individu mengakses informasi yang akan masuk ke dalam dirinya. Teori Gardner pada sintesa berbagai macam bukti dan sumber yang berbeda. Studi terhadap orang normal mengalami kerusakan otak karena trauma atau stres yang mendukung mendapat tentang intelijensi terpisah yang mengatur pemikiran, spesial, dan bahasa. Dukungan profil intelektual dari populasi khusus seperti Prodier dan Edith Vance yang mengindikasikan bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang terpisah. Bukti dari mekanisme proses informasi. Dukungan dari psikologi eksperimental dan psikologi kognitif. Penemuan psikometri. Arah perkembangan karakteristik dari manifestasi umum dan dasar menuju kondisi akhir berupa ahli-ahli yang memungkinkan. Menemukan dalam bidang biologi evolusioner dukungan dari konsep-konsep yang ada pada sistem simbol. Multiple intelligence menurut Gardner meliputi 1. Kecerdasan spesial. Kecerdasan spesial merupakan kecerdasan seseorang yang berdasarkan pada kemampuan menangkap informasi visual atau spasial, mentransformasi dan modifikasian dan membentuk kembali gambaran visual tanpa stimulus fisik yang asli. 2. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa merupakan kecerdasan individu dengan dasar menggunakan kata-kata atau bahasa. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan tersebut berdasarkan diri pada kemampuan penggunaan penalaran, logika, dan angka-angka matematis. 4. Kecerdasan jasmani kinetetik. Kemampuan untuk mengendalikan gerakan tubuh dan memainkan benda-benda secara canggih. 5. Kecerdasan musikal. Kemungkinan individu menciptakan, mengkomunikasikan, dan memahami makna yang dihasilkan oleh suara. 6. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan dalam berhubungan dan memahami orang lain di luar dirinya. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal tergantung pada proses dasar yang memungkinkan individu untuk
mengklasifikasikan dengan tepat perasaan-perasaan mereka. Misalnya perbedaan sakit atau senang dan bertingkah laku tepat sesuai pembedaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.